Peluang Indonesia U23 lolos 8 besar dan prediksi Timnas Indonesia U23 versus Australia di matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024. Justin Hubner dipastikan tampil di matchday kedua melawan Australia. Peluang Indonesia U23 lolos 8 besar dan prediksi Timnas Indonesia U23 versus Australia di matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024. Duel ini bakal menjadi laga krusial bagi kedua kubu untuk lolos ke babak 8 besar. Untuk jadwal Indonesia U23 vs Australia U23 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Kamis tanggal 18 April tahun 2024. Pertandingan ini bisa Anda saksikan di siaran televisi RCTI dan Vision Plus Kickoff pukul 20 waktu Indonesia Barat. Perjuangan berat mesti dilakoni Timnas Indonesia maupun Australia, pasalnya, kedua tim sama-sama gagal menuai poin penuh pada laga pertama. Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23. Sedangkan Australia U23 bermain seri tanpa gol melawan Yordania U23. Akan tetapi tantangan lebih berat mesti dihadapi skuad Garuda Muda, mengingat mereka juga dipastikan kehilangan 2 pemain akibat skorsing kartu merah. Regulasi turnamen AFC U23 2024 yang hanya memberikan tiket lolos ke babak knockout kepada juara dan runner-up grup, maka Indonesia U23 wajib mendulang poin pada laga kedua. Merah Putih dipastikan tersingkir jika sampai kalah dari Australia U23. Di sisi lain, Australia U23 juga bertekad merebut kemenangan pertama di Piala Asia U23 2024. Terlebih skuad muda The Socceroos juga memiliki tren bagus di AFC U23, dengan selalu berhasil menembus semifinal pada 2 edisi terakhir yakni 2020 dan 2022. Menurut regulasi, dari masing-masing grup hanya ada 2 tim yang berhak lolos ke perempat final, babak 8 besar Piala Asia U23 2024, yakni berdasar peringkat di klasemen akhir. Jika terdapat poin sama, maka penentuan peringkat akan melalui sejumlah acuan. Peluang skuad Garuda lolos ke 8 besar tentu wajib meraih poin penuh atas Australia di pertandingan kedua dan Yordania di laga ketiga. Sebab, 6 angka akan membantu anak asuh Sintayong untuk lolos ke babak berikutnya. Ditambah lagi, Piala Asia U23 2024 menerapkan head-to-head baru perbedaan selisih gol untuk posisi akhir di klasemen. Menang atas 2 pesaing tentu memberi keuntungan tersendiri. Dengan begitu, Indonesia tak perlu bergantung pada hasil-hasil di laga lain. 6 poin juga setidaknya menggaransi posisi sebagai runner-up grup. Dihadapkan dengan tim unggulan sekelas Australia U23, Merah Putih justru harus kehilangan 2 pemain pilar yang sama-sama sudah memiliki caps di tim senior. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta dipastikan absen lantaran terkena kartu merah di laga pertama. Pada saat yang sama, pelatih Sintayong juga mesti berhati-hati karena pilar kunci lain, Rizky Ridho, sudah mengantongi kartu kuning. Hal yang sama terjadi kepada sang pelatih, yang juga mendapat kartu kuning dengan tiket lolos hanya tersedia untuk 2 tim saja di masing-masing grup, maka Indonesia U23 jelas tak boleh kalah dari Australia U23 pada laga kedua. Terlepas dari hasil kurang maksimal, skuad Garuda Muda sejatinya sudah menampilkan permainan berani di matchday pertama. Indonesia U23 total melepaskan 8 tembakan, 2 on target meski hanya bermain dengan 10 pemain sepanjang babak kedua. Di sisi lain, Qatar U23 dengan skuad penuh melepaskan 10 tembakan, 5 on target. Diakui Sintayong, daya juang tinggi pemain Indonesia U23 jadi poin plus. Satu tugas penting dari jajaran pelatih adalah membangkitkan lagi motivasi mereka, selepas menelan kekalahan dengan indikasi dirugikan wasit. Para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan, kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, ujar Sintayong. Sementara itu, Australia U23 yang mendapat 1 poin pada laga pembuka, kini mewaspadai kekuatan Indonesia U23. Salah satu pemain Australia U23, Callum Talbot, menyatakan bahwa hadirnya banyak pemain U23 Indonesia yang sudah tampil di level senior bakal jadi ujian serius untuk Socceroos. 10 pemainnya Indonesia ada di Piala Asia Senior. Jadi ujian nyata dan mereka tampil impresif di Piala Asia Senior pada Januari lalu, kata Talbot. Jadi itulah tujuan kami di sini.
Kami di sini untuk diuji melawan lawan yang bagus, tipe sepak bola yang berbeda, dan itu hanya akan membuat para pemain kami menjadi lebih baik demi pengalaman, imbuhnya. Prediksi susunan pemain Indonesia U23 melawan Australia U23. Timnas Indonesia berharap bisa menambah kekuatan dengan kehadiran Justin Hubner yang belum bergabung di laga perdana. Hubner kemungkinan baru bisa bergabung ke tim saat laga kontra Australia U23. Sisanya, Indonesia U23 masih menggunakan para pemain yang sudah tampil di laga perdana. Marcelino Ferdinand bisa diandalkan di sektor tengah, Rizky Ridho di belakang, dan Rafael Struijk di depan. Sementara itu, Australia U23 juga bakal menurunkan skuad terbaik. Chris Yuli yang bermain di Belgia bersama Westerlo Reserve bisa dipasang di barisan tengah, kemudian bek Guangzhou, Alexander Popovic, jadi andalan di barisan belakang. Keputusan konyol wasit Arab Saudi jelang pimpin Indonesia vs Australia di Piala Asia U23 malam ini. Jelang memimpin laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024, wasit asal Arab Saudi, Majed Mohamed Al-Samrani, membatasi kolom komentar di Instagram. Majed Mohamed Al-Samrani yang memiliki akun Instagram @mesamari8, sepertinya tak mau bersinggungan dengan netizen Indonesia. Terlebih, ia pernah menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia kelar memimpin laga Timnas Indonesia U22 vs Timnas Vietnam U22 yang berakhir 0-3 untuk kekalahan skuad Garuda Muda di final SEA Games 2019. Nantinya, Majed Al-Samrani akan didampingi dua asisten wasit asal Arab Saudi, Hesam Al-Rafei dan Omar Ali Al-Jamal. Adapun Hussein Abo Yehia dari Lebanon sebagai wasit keempat. Sistem VAR juga akan digunakan dalam pertandingan ini dengan Abdullah Dafer Al-Sehri dari Arab Saudi sebagai wasit VAR dan Mohamed Obaid Khadim dari Uni Emirat Arab sebagai asisten wasit VAR. Justin Hubner dipastikan tampil di matchday kedua melawan Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bersyukur Justin Hubner bakal tiba di Qatar untuk memperkuat Timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan, kehadiran Justin Hubner membuat Timnas Indonesia U23 bakal tampil fight demi mencuri angka kontra Timnas Australia U23. Sekadar diketahui, Justin Hubner bertolak ke Qatar dan dijadwalkan tiba pada Kamis tanggal 18 April tahun 2024 pagi waktu setempat. Kehadiran Justin Hubner diharapkan bisa memperkuat kedalaman skuad Timnas Indonesia U23. Pasalnya, ada dua pemain Timnas Indonesia U23 yang absen yakni Ivar Jenner dan Ramadan Sananta karena kartu merah. Erick Thohir meyakini hadirnya bek berusia 20 tahun ini akan memberi dampak positif bagi Timnas Indonesia U23 dalam mengarungi sisa laga yang ada. Khususnya laga terdekat melawan Australia U23 yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis tanggal 18 April tahun 2024 malam WIB. Alhamdulillah, di tengah tantangan yang dihadapi para pemain, terutama di laga pertama melawan tuan rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung, kata Erick Thohir. Dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang, setelah Ivar Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia, saya optimistis tim kita akan bangkit dan kembali fight, sambung mantan Presiden Inter Milan ini. Erick Thohir yakin para pemain Timnas Indonesia U23 bakal memberikan performa terbaiknya di laga kontra Timnas Australia U23. Ia mengingatkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus berjuang habis-habisan untuk meraih kemenangan. Jika melihat bagaimana para pemain kita fight selama 90 menit lebih saat melawan Qatar, meskipun bermain dengan 9 pemain, saya optimistis para pemain bisa memberikan hasil terbaiknya, harap Erick Thohir. Di turnamen yang ketat seperti ini, kita harus lupakan laga sebelumnya, dan kini waktunya fokus serta mati-matian untuk meraih kemenangan di laga berikutnya, tegas pria 53 tahun ini.